Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Saya kedatangan Samsung J330 dalam keadaan sudah terbongkar lagi. Jadi ini kata teman saya, handphone itu bisa hidup. Saya akan coba hidupkan ya. Bisa hidup namun tidak mau di charger. Ini Galaxy J3 Pro SMJ330G ya. Samsung J3 Pro hidup tapi tidak mau terisi. Kita akan coba perjelas dulu. Jadi kita akan coba cek untuk handphonenya. Kita akan coba perjelas layarnya. Apakah memang benar handphone ini tidak mau dicas dan katanya sudah diganti untuk konektor casnya. Saya akan coba simak dulu ya, apakah benar ini. Baterai 4% melemah. Kita akan gunakan power supply di tegangan 5,2 volt. Untuk kuat arusnya kita cek apakah memang tidak mau dicas atau bermasalah di bagian jalur ataukah konektor ataukah yang lain. Kita gunakan untuk tegangan 5,2 volt dulu. Ini tegangan charger, kuat arus apakah kita dapati. Dan ternyata ini power supply saya OCP hidup, over current protect ya. Jadi ampernya langsung berlebihan. Ini menandakan bahwasanya USB atau V chargernya short ya. Kita akan coba lagi. Ya, langsung OCP hidup lagi. Ini kembali otomatis. Kalau ada ampere berlebih itu tegangan cut ya. OCP-nya hidup. Ini bisa dipastikan berarti tidak bisa di charger dikarenakan V charger atau V USB bermasalah ya, langsung short ya. Untuk power supply saya di 5,2 volt langsung OCP aktif. Oke, kita akan coba bongkar handphonenya. Saya akan coba percepat. Kita akan fokus untuk pengangkatan konektor charger dulu ya. Apakah jalurnya bermasalah ataukah IC-nya yang bermasalah. Jadi kita akan fokus atau kita akan pastikan untuk konektornya kita angkat terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam pengecekan di bagian USB atau V charger. Saya akan coba percepat untuk proses pengangkatan konektor chargernya. Ini sudah diganti tapi ternyata teman-teman bisa dapati untuk 5,2 volt tegangan charger langsung protect ya, langsung short. Kita angkat dulu, kita pastikan di bagian jalur VUSB nya atau V chargernya. Kita akan ratakan dulu, semoga tidak ada masalah. Untuk konektornya juga masih bisa kita gunakan kembali ya. Saya akan coba cek untuk VUSB atau V chargernya. Ternyata ada dua jalur yang putus. Kita akan coba sambung juga ini ya. Dua jalur putus dan V charger VUSB bermasalah. Kita buka Borneo schematic, klik kanan run as administrator. Kita tunggu untuk Samsung J330G. Apakah ada hardware solusi di bagian pengecasan? Kita akan coba tengok. Hardware solusi Samsung SMJ330 untuk apa ya? Ini charger data. Ya, charger data kita akan coba cek terlebih dahulu untuk ini tegangan yang dibutuhkan apa saja nih. VUSB, jalur VUSB itu tegangan VCAS masuk ke charger. Dan yang lain DM D plus atau data minus data plus
dan satu lagi itu ground dan apa itu ya. Kita akan cek, saya akan coba perjelas. V charger, USB DP, DM dan USB ID ya. Ini 4 jalur yang kita gunakan dan ground ya pastinya. Oke, lanjut kita akan cek untuk USB V chargernya. Kita fokus dulu di situ. Prop merah kita hubungkan ke ground, prop hitam kita coba lakukan ukur untuk USB. Ini ground dan apakah benar ya, ini ternyata memang langsung short. Untuk DMD plus tidak ada masalah dan VUSB nya memang langsung protect ya, langsung terprotek karena grounding ya, jadi short langsung. Ini kalau tegangan 5,2 volt kasih ke ground ya pasti protect atau OCP nya langsung hidup ya, over current protect, karena bisa dipastikan memang jalur VUSB terindikasi short ya. Ini apakah memang jalurnya ataukah IC yang bermasalah? Jadi ada IC proteksinya sendiri. Ini untuk VUSB nya di sini letaknya ini short, semoga tidak ada masalah di bagian IC ataukah memang wajib kita gantikan. Untuk IC-nya bisa kita coba cek. Ini ada kapasitor di dekat IC, bisa kita coba lepaskan dulu ya. Untuk jalurnya masuk di bagian kapasitor itu. Oke, di bagian kapasitor juga terdeteksi short di kedua sisi ya, dan bisa teman-teman pastikan kemungkinan besar memang jalur di IC ini bermasalah, tapi entah kenapa, karena memang jalurnya yang bermasalah ataukah IC nya yang shortnya. Jadi pastinya kita akan coba angkat dulu IC ini, karena untuk kapasitornya kita akan coba congkel pun saya rasa tetap jalur bermasalah ya. Ini kedua kapasitor sudah saya congkel, kita cek lagi untuk masuk ke IC nya masih terdeteksi short. Jadi dengan kapasitor ataupun tanpa kapasitor masih terdeteksi short untuk VUSB nya, V charger nya. Jadi kita akan coba angkat dulu IC yang masuk di bagian VUSB, V charger nya. Kita akan coba lepaskan IC nya dulu. Dan setelah kita lepaskan IC nya ini, apakah VUSB masih dalam keadaan short ataukah tidak. Jadi langkah kita sebelum melakukan penggantian IC, kita wajib untuk angkat IC nya dulu. Pastikan apakah dengan menggunakan atau tidak menggunakan IC jalurnya masih protect atau ke ground atau enggak ya, maksudnya masih short atau tidaknya. Karena ini sudah dicacat ya, maksudnya dikerik ya oleh teman saya ini, dikerik-kerik. Mungkin taunya hanya jalur, tapi tetap ini masih ground atau short, jadi masih protect untuk USB chargernya, masih tidak bisa kita gunakan. Dan saya akan fokus di bagian IC nya terlebih dahulu. Kita angkat dulu, kita akan pastikan apakah masih terdeteksi short di bagian V chargernya, VUSB nya. Ini tanpa kapasitor dan tanpa IC charger. Kita gunakan multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Prop merah kita hubungkan ke ground, prop hitam ternyata masih sama saja ya, masih terdeteksi short atau ground di bagian VUSB. Padahal tanpa menggunakan IC charge ini atau IC protect ini, nggak tahu juga saya serinya, seperti teman-teman ketahui itu tanpa menggunakan IC dan tanpa menggunakan kapasitor yang masuk di bagian VUSB pun tetap terdeteksi short. Lantas bagaimana? Kita akan coba fokuskan di bagian
keluaran dulu ya. Jadi untuk masuk ke IC-nya itu tidak ada masalah. Sedangkan keluaran dari IC itu sendiri tadi ada hambatan dalam ya. Pastinya ada jalur yang masih aktif itu. Kita pastikan dulu. Jadi untuk apa ya ini? Jalur VUSB-nya saya akan coba putuskan. Saya akan coba putuskan di bagian ini yang masih terdeteksi short ini, padahal ini VUSB atau V charger ini kita akan coba kerik ya, atau kita tutupi dulu, jangan sampai masuk ke bagian IC karena masih terdeteksi short ya. Jadi intinya VUSB saya cut, saya putus dulu sebelum masuk ke IC nya. Saya akan putuskan di bagian VUSB nya. Untuk bagian belakang tidak ada masalah, tidak langsung tersambung dari VUSB nya. Saya rasa PCB nya juga masih aman, dan saya akan fokuskan di bagian ini ya. Jadi kita akan putuskan VUSB yang menuju ke IC, karena sudah kita cek untuk IC nya tidak ada masalah, sudah kita angkat pun masih terdeteksi short. Jadi kita wajib untuk putuskan dulu dari tegangan 5,2 volt yang VUSB ini. Dari jalur VUSB ini kita tidak akan gunakan lagi, dan nanti kita akan langsung jumper di bagian IC ya, setelah kita pastikan jalur tidak terhubung dari ground. Jadi bisa jadi teman-teman dapati kasus seperti ini ke handphone yang lain ya, bukan hanya Samsung. Kalau VUSB short dan IC sudah kita angkat, seharusnya ini jalur sudah aktif kembali. Ya, ini bisa teman-teman dapati. Oke, alhamdulillah berarti jalurnya masih aktif ya, terhubung ke IC-nya. Memang benar, berarti saya rasa memang dari VUSB ini kerik-keriknya cacat ya. Teman saya ngeriknya cacat. Ini jalur sudah aktif kembali yang menuju ke IC. Saya rasa memang benar ini VUSB-nya yang bermasalah di bagian konektornya. Sekarang yang menuju IC sudah ada hambatan dalam, tidak terjadi protek lagi ya, sudah aktif kembali. Ini menandakan bahwasanya sudah aman jalurnya untuk VUSB, dan ternyata masalahnya di bagian ini ya, di bagian jalur konektornya itu entah kenapa VUSB-nya ngeground ya. Jadi wajib kita pasang kembali IC-nya, sudah bisa kita dapati. Ternyata kasusnya hanya VUSB ngeground di jalur konektor. Saya sudah sering menemukan penyakit seperti ini juga. Jadi bukan hanya di Samsung. IC-nya kita rebol kembali, kita pasang kembali. Semoga saja di pengangkatan dan cetak ulang tidak ada masalah. Karena untuk eksekusi memang wajib seperti ini. Kita pastikan dulu untuk IC-nya tidak ada masalah. Dan ternyata sudah kita angkat IC-nya pun short tetap sama saja, VUSB tetap terdeteksi short. Setelah kita angkat tetap terdeteksi short, jalur kita ukur masih grounding. Dan ternyata nggak tahu kenapa untuk VUSB itu ngeground sendiri ya. Setelah kita putus, kita cut dari VUSB ke IC-nya, dan ternyata sudah aktif kembali ya jalurnya. Oke, lanjut kita cetak dan kita pasang kembali untuk IC proteksi atau IC charger dari SM-J330 ini, Samsung Galaxy J3 Pro. Jangan lupa untuk titiknya. Untuk pencetakan sudah berhasil. Oke, kita pasang setelah kita cetak ulang untuk IC-nya. Untuk angin dan heater di 340 derajat, angin di 4. Blower menggunakan blower Quick 850 digital. Untuk pemasangan IC jangan sampai lupa titiknya. Semoga masih aktif kembali ya jalurnya. Kita gunakan multimeter digital lagi di skala dioda atau buzzer. Dan kita akan cek sekarang.
Sudah ada hambatan dalam ya di VUSB nya, mantap. Ini saya rasa jalur sudah aktif kembali. Dan kita coba untuk pasang konektornya ya. Jadi sebelum kita pasang, kita cat terlebih dahulu jalur yang sudah kita kerok tadi, yang sudah kita cut tadi sebelum masuk ke IC. Kita tutupi dahulu. Ini yang bermasalah, kenapa bisa ngeground saya juga nggak tahu. Tapi intinya jalur VUSB itu terhubung ke grounding, bukan karena IC yang bermasalah, tapi jalur itu sendiri ya. Kita tutupi cat UV atau apa ya ini, cat pelindung ya, cat PCB. A few moments later. Kita kerik kembali dan setelahnya kita pasang untuk konektornya. Jadi walaupun digonta-ganti konektornya ya tetap akan short, tetap akan tidak bisa dicas karena memang jalur itu sendiri yang bermasalah. Kita coba untuk kerik supaya rata kembali untuk jalur data plus, data minus, dan VUSB nya hilang ya. Sudah kita tutupi pakai cat PCB itu, cat UV tadi sudah kita keringkan. Dan sekarang untuk pemasangan konektornya, semoga konektornya masih bisa kita gunakan. Lanjut untuk pemasangan. Saya kasih timah pasta dulu untuk menimbulkan kaki-kaki ya, biar tidak susah dalam proses pemasangan nanti. Jadi kita timbulkan untuk kaki-kakinya, tenolnya, biar merata, biar nanti saat pemasangan tidak susah untuk merekat. Oke, lanjut untuk pemasangan. Untuk angin dan heater tidak saya ganti ya, maksudnya tidak saya rubah, pemasangan seperti biasa. Lanjut, setelah ini kita akan cek untuk jalur yang masuk di VUSB nya. Kita buatkan jalur sendiri, kita jumper langsung masuk ke bagian IC ya, seperti itu. Untuk pemasangan saya rasa sudah aman, tinggal kita kuatkan. Ya, kita coba presisikan kembali. Ini berarti 3 jalur wajib kita jumper, USB data minus, USB data plus, USB D minus D plus, dan VUSB atau V charger itu sendiri ya. Sebelumnya kita ratakan dulu, kita pastikan presisi semuanya sudah terpasang dengan bagus. 3 titik ini atau 3 kaki ini wajib kita jumper, kita benarkan ya. Untuk jalurnya kita pastikan tidak ada masalah dan masuk semua di titik yang dimaksud ya. Untuk V charger ini kita jumper langsung dari VUSB V charger menuju ke IC. Lanjut. Ya, masuk di bagian IC ini. 2 kapasitor sudah saya congkel, tidak ada masalah. Kita wajib untuk jumper jalur VUSB V charger sebelum masuk ke IC ini ya. Jadi bisa kita coba jumper langsung. Oke, untuk VUSB nya siap kita pasang, untuk jalurnya sudah kita jumper.
Setelah ini kita akan jumper untuk USB D- dan USB D+ ya. Oke, seperti itu. Untuk konektor charger memang biasanya kalau dikasih yang mudah ya tinggal ganti, tinggal copot pasang. Tapi kalau dikasih proses yang sulit ya seperti ini, buat jalur dan yang lain ya, itu suka duka teknisi memang dapat seperti apa ya tinggal kita jalani, kita cek satu persatu. Ada kemudahan dan ada tingkat susah sendiri-sendiri ya. Untuk kali ini saya rasa nggak sulit, hanya buat jalur. Tapi untuk memastikan di manakah letak jalur yang short itu yang agak rewel ya, agak perlu kita step by stepnya di situ. Untuk jumper menjumper mungkin teman-teman sudah lihai ya. Tapi untuk memastikan di manakah letak shortnya itu yang agak ribet menurut saya seperti itu. Oke, lanjut. Untuk pemasangan konektor charger sudah aman, D+, D-, kita siap pasang sekarang. Untuk konektornya semoga tidak perlu kita gantikan, dan setelah ini kita akan cek ya apakah IC yang sudah kita pasang dan kita cetak ulang bermasalah ataukah tidaknya. Karena untuk pengecekan memang kita wajib untuk mengangkat IC-nya ya, untuk memastikan di manakah letak short di bagian USB V charger ya, yang tadi sudah kita cek dan ternyata hanya jalurnya. Ya, lanjut. Setelah ini kita akan coba untuk charger. Kita pakai tegangan 5,2 volt lagi, yang sebelumnya OCP hidup langsung protek ya. Apakah kali ini masih protek kembali? Ya, ada arus ya masuk ya. Ini menandakan bahwasanya jalur sudah aktif kembali. Mantap. V chargernya sudah masuk ke IC, tapi belum tahu ya apakah baterainya mau terisi atau tidaknya, karena kita pengecekan tanpa baterai terlebih dahulu dan bisa dipastikan OCP tidak berkedip atau over current protect, tidak mati ya, tidak proteksi. Ini menandakan jalur sudah aktif kembali. Lanjut, kita coba pakai baterai. Kali ini kita akan coba hidupkan apakah baterai sudah mau terisi ataukah masih ada masalah yang lain. Kita tunggu sambil kita colok charger apakah masuk ke masuk ya 0,37. apakah sampai bisa naik untuk baterainya ya, 3% prosentase baterai mengisi berjalan. Kita akan tunggu berapakah masihkah bisa naik ataukah tidaknya dari 3%. Saya akan coba percepat. A few moments later. Ya, ternyata sudah bisa naik ya. Untuk 3% sekarang jadi 8-7% naik, berarti tidak ada masalah. Mantap. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.